Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Oke, pada kesempatan kali ini menyambung video kita sebelumnya. Jadi channel Tren Quran ini memang kita khusus untuk bahas mandi wajib. Sebenarnya bukan tema utama, awalnya bukan tema utama, tapi karena pertanyaan yang masuk dari ribuan pertanyaan itu kurang lebih 80% bahkan 90% itu soal mandi wajib, maka kita akan fokus di tema itu saja teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja teman-teman. Di sini ada banyak pertanyaan dan kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan dan selalu berulang. Oke, yang pertama dari Radik Hikam, berarti mandinya pakai baju. Jadi teman-teman, video ini contoh, dan karena aturannya kita tidak boleh kelihatan auratnya antara jadi batasnya sampai pusar, maka kita pakai baju. Tapi kalau teman-teman dalam tempat tertutup, jadi selama di dalam tempat tertutup di kamar mandi atau di WC, itu boleh tanpa baju. Tapi kalau mau yang lebih baik lagi, kalau ajaran orang-orang sufi itu bahkan dalam kamar mandi pun mereka tidak pernah sampai telanjang bulat. Jadi pasti ada penutup kainnya. Paling tidak teman-teman, kalau mandi dengan menggunakan pakaian dalam ya tetap bisa. Sepanjang yakin bahwa pada saat melakukan itu mandi wajibnya bisa tetap bersih dan basah sempurna. Kemudian kalau mandi tanpa menggunakan sabun apakah sah? Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi mandi wajib atau mandi junub, mandi besar, mandi taubat itu dilakukan oleh Nabi, dan pada zaman Rasulullah itu tidak ada sabun. Jadi biasanya menggunakan daun bidara atau daun-daun yang untuk mengharumkan intinya. Sehingga kalau sekarang ada sabun, itu boleh pakai sabun. Tapi jangan pada saat proses masih mandi wajib, karena itu dikhawatirkan air yang dipakai pada saat mandi itu mutaghayyir atau berubah warna, bau, atau rasanya. Sehingga sebaiknya pada saat mandi wajib tidak menggunakan sabun dulu, nanti ketika mandi biasa baru menggunakan sabun. Itu pertanyaan kedua yang kita jawab. Pertanyaan ketiga, jadi ini teman-teman, ini sudah dijawab ya, karena berhubung dengan malam ini malam Jumat, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kemudian terima kasih tutor. Kalau mau pas sampoannya itu setelah mandi wajib atau gimana? Jadi sama ini teman-teman pertanyaan yang sebelumnya. Baik pakai sampo atau sabun sebaiknya lakukan setelah mandi wajib saja, biar yakin mandi wajibnya itu sah, tidak ada air yang mutaghayyir yang berubah wujud, warna, ataupun baunya, maka mandi air biasa saja. Karena di zaman Nabi juga tidak ada sabun ataupun sampo, sehingga mandinya itu tetap sah tanpa itu. Setelah mencuci kemaluan dan kedua tangan, waktu mau wudhu itu ada baca niat wudhu, baca niat. Jadi teman-teman, niat wudhu pada saat mandi wajib itu sama dengan niat wudhu pada saat mandi biasa, dan teman-teman tetap boleh membaca doa setelah wudhu juga. Kak, apakah mandi semisal mandi junub boleh tidak memakai baju? Ini sudah kita jawab. Terima kasih. Bang, saya lihat di channel habis nyuci kemaluan dengan tangan kiri terus mencuci tangan kiri tersebut dengan sabun, tetap sah atau tidak? Tetap sah. Jadi jawabannya tetap sah. Selama belum proses mandi wajibnya. Tetap sah selama belum proses mandi wajibnya. Oke, kita lanjut. Setelah mengguyur seluruh badan, kita menggosok tubuh dari atas sampai bawah. Enggak bang, mohon infonya. Sebaiknya digosok teman-teman, kecuali di bagian
bagian alat vital, kemaluannya itu jangan digosok kalau sudah berwudu. Kalaupun misalnya terkena secara tidak sengaja, ya digosok aja semua sampai bersih, tapi setelah itu wudhu kembali. Apakah semua langkah 1, 4 dilakukan dalam keadaan telanjang atau masih menggunakan pakaian? Ini sudah kita jawab. Jadi, selama sudah dalam WC, dalam kamar mandi, di tempat yang tertutup, itu boleh tanpa pakaian. Kemudian, nah ini yang lagi mau taubat ini teman-teman. Semoga saya selalu, amin. Kalau mandi wajib, setelah membersihkan diri dulu atau mandi biasa, terus baru mandi wajib, boleh nggak izin masukkannya? Saya membersihkan diri dulu atau mandi biasa, terus baru mandi wajib. Ini boleh, boleh dibalik juga boleh. Jadi mandi wajib dulu, terus mandi biasa, atau mandi biasa dulu, mandi wajib. Keduanya boleh dilakukan teman-teman. Pakai air hangat boleh, boleh sepanjang air hangat itu bukan hangat karena disinari matahari. Kalau dipanaskan pakai kompor, pakai api boleh. Terus habis basuh pakai sabun kan ya, seperti mandi biasa. Ini sudah kita jawab. Assalamualaikum cintanya. Saat mandi wajib cuma baca nama itu Gusli Rabbil Fardhu lillahi ta'ala. Apakah sah? Hati saya tidak tenang. Apakah sholat saya diterima? Sah sepanjang rukunnya sudah dilakukan. Jadi sudah niat meratakan air ke seluruh tubuh, bersih dari najis, itu sudah sah. Bang, boleh gak saat mandi mau wudhu nggak baca niatnya sama rukun-rukunnya? Boleh atau tidaknya teman-teman, ini yang namanya wudhu, rukun wudhu itu niatnya. Di antaranya adalah niat wudhu itu. Kalau teman-teman mandi wajib kemudian tidak membaca niat wudhu, maka itu bukan wudhunya tidak sah, hanya mandi wajibnya yang sah. Kemudian boleh nggak kita nggak sholat? Ya nggak boleh, harus sholat ya. Pertanyaannya, jangan menyerah buat yang mau lebih baik buat kedepannya, apalagi ini habis. Terus kalau tidak memakai baju, busana, celana, apa sah? Ini sudah kita jawab. Jadi kebanyakan itu pertanyaannya sudah diulang berkali-kali teman-teman. Boleh nggak mandi biasa dulu baru mandi wajib? Ini juga sudah. Jadi pertanyaan ribuan itu sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak akan bertanya yang sama. Tapi kita lihat teman-teman, mungkin banyak yang malas baca komentar karena ya komentarnya juga sudah ada ribuan. Dibaca satu persatu itu mungkin lebih enak langsung komentar saja. Makanya kenapa pertanyaannya itu banyak yang berulang. Ya menurut aku ini lagi mau tobat ini. Lah emang baca niatnya pas langkah keempat, bukannya pas mau mencuci kedua tangan. Boleh keduanya, tergantung mau menggunakan mazhab apa. Kemudian, apakah sah mandi wajib 3 hari berturut-turut? Sah. Jadi mandi wajib itu teman-teman, begitu berhadas besar itu disunahkan langsung mandi wajib, kecuali terhalang dengan aktivitas tertentu, ditunda, tapi jangan lewat dari 1 waktu sholat, karena ada kewajiban sholat yang dibatasi waktunya, dan sholatnya itu memang harus dalam keadaan bersih, sehingga batasnya ya sebelum 1 waktu sholat selesai itu sudah selesai mandi wajib dan sudah sholat. Bolehkah Bang baca doa di kamar mandi? Yang tidak boleh itu menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Jadi itu untuk adat kesopanan dan hukumnya adalah makruh. Bolehkah baca doa? Jadi baca doanya boleh, tapi jangan menyebut nama Allah. Nah, kalau tidak bisa ya dalam hati aja. Atau yang merasa berat pada saat membaca dalam hati, maka boleh juga dengan dibaca sebelum pas mau masuk kamar mandi, tapi jangan diantarai dengan aktivitas apapun. Itu kita sudah sebutkan dalilnya, pendapatnya juga sudah di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek. Ya selama ini aku nggak pernah melakukan gerakan, cuma niat aja, berarti semua ibadah yang aku lakukan nggak salah? Tidak salah, kalau sudah niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh itu sudah sah. Itu benar nggak Bang? Takutnya nggak sah. Kapan waktunya mengerjakan mandi wajib? Mandi junub itu boleh dilakukan kapan saja, mau pagi, siang, sore, malam, subuh. Itu terserah teman-teman. Sepanjang itu tidak membahayakan kesehatan. Kalau misalnya ada pantangan, misalnya mandi di waktu malam sebaiknya dihindari. Atau ada luka besar, jangan mandi
wajib cukup tayamum saja. Kalau lukanya itu kalau basah bisa menyebabkan infeksi dan bisa menyebabkan kematian, maka jangan mandi wajib, cukup dengan tayamum saja. Kemudian waktunya itu jangan lewat satu waktu sholat. Ya, karena kewajiban sholat itu harus dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga mandi wajib itu terikat dengan waktu sholat. Bang, jangan baca doa kamar mandi. Mandi tunjukkan tulisan aja udah. Saya baca tapi kata Allahnya itu saya tutup, teman-teman. Gue tahu lu nonton ini karena serius. Ya Allah, banyak sekali para. Apakah ketika mandi wajib bagian tubuh tidak terkena air? Apakah sah? Jika tidak sah, apakah harus mengulangi mandi wajib lagi atau cukup membasuh? Ini sudah kita jawab juga dengan hadis Nabi, cukup dibasuh bagian yang tidak terkena air. Bahkan Rasulullah SAW ketika membasuh bagian yang belum basah itu dengan mengambil air di rambutnya yang masih basah. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Ini sudah sering diulang. Ama nafsu, aku senantiasa kalah ama nafsu dan berusaha untuk berhenti. Ya. Kalau kepalanya nggak diguyur, sah atau tidak? Jelas tidak sah. Jelas tidak sah karena apalagi laki-laki itu harus dibasahi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau perempuan ada pengecualian kalau misalnya dalam keadaan haid mandi wajib karena setelah berhubungan itu boleh tidak melepas ikatan rambutnya, tapi tetap diguyur. Jadi diguyur saja rambutnya, entah itu basah sempurna atau tidak rambutnya, itu tidak jadi persoalan. Itu ada hadisnya juga, sudah kita bahas di video sebelumnya. Akbar setelah niat mencuci kedua tangan, maksudnya niat apa? Niat yang saya maksud itu niat wudu, teman-teman. Niatnya yang benar, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar minal junubi atau minal janabati. Ini boleh, teman-teman. Redaksi niat itu bukan dari hadis ya, redaksi niat, tapi ijtihad ulama, sehingga mungkin ada berbeda-beda redaksinya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting niatnya untuk apa, karena apa, itu sudah sah. Setelah rambut basah lalu guyur semua badan kan bang, nah itu boleh pakai sabun kah? Itu sudah kita jawab tadi, teman-teman, di awal-awal. Berwudu tidak dengan niat wudu kan? Ini sudah kita jawab. Tidak membaca doa yang paling awal. Apakah boleh tidak membaca doa yang paling awal? Apakah kalau misalnya nggak mencuci lubang hidung saat mandi wajib, sah atau tidak? Semua bagian tubuh harus basah, maka harus dibasahi. Dan mencuci hidung itu masuk dalam rukun untuk mazhab selain Imam Syafi'i. Kalau membaca dulu sama doa masuk, sah enggak? Bangin tutorial junub aliran apa? Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, teman-teman. Maaf, bukannya nggak boleh menyebut nama Allah dalam mesej. Oke, itu sudah kita jawab. Mandinya pakai sabun, sah nggak? Oke, teman-teman, pertanyaan kurang lebih hampir sama. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silahkan komentar saja, kita jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jadi ini bertepatan dengan malam Jumat, silahkan yang mau melaksanakan mandi wajib, silahkan, boleh malam Jumat, boleh subuh. Yang penting sebelum sholat subuh biar subuhnya tidak telat. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.